Rumah Sakit Bayangkara Solo resmi membuka pelayanan kesehatan untuk masyarakat umum. Progres pembangunan Jembatan Juwana baru mencapai 70% dari total keseluruhan pembangunan. Tembakau gorila terdeteksi lebih berbahaya daripada ganja. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Barang bukti tembakau gorila seberat 30 gram hasil dari pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di Solo beberapa waktu lalu ternyata merupakan jenis varian baru yang sangat berbahaya dibandingkan dengan ganja. Ternyata ini tuh dari bulan Agustus, disimpan terus, belum berani ngeluarin. Kepala Subbidang Narkoba Bitlab Forpolda Jateng, AKB Bowo Nur Cahyo, menjelaskan tembakau sintetis atau tembakau gorila merupakan tembakau yang mengandung narkoba dengan jenis varian baru. Zat tersebut biasanya digunakan di laboratorium untuk uji ke hewan, namun zat tersebut disalahgunakan dan disemprotkan ke tembakau, sehingga bernama tembakau seed atau tembakau sintetis. Menurutnya sudah lebih dari 14 zat yang disemprotkan ke tembakau dan terus berkembang. Varian-varian baru dari narkoba ini dimasukkan ke dalam kategori New Psychoactive Substance atau NPS. Semua narkoba jenis baru tersebut adalah sintetis dari THC yang dikenal sebagai tiruan dari ganja. Narkoba baru tersebut dibuat di dalam lab dan disemprotkan pada tembakau. Tembakau, itulah yang disebut tembakau sinte. Terus kok anak nama tembakau gorila? Ya, karena efeknya orang yang menggunakan katanya kayak ketimpa gorila. Jadi fly-nya sama, dia efeknya adalah halusinasi. Jadi tingkat bahayanya tembakau sinte sama ganja dia lebih berbahaya tembakau sinte. Karena apa? Karena zatnya adalah zat sintetis dari lab. Sementara kalau THC, CBD di ganja, dia adalah hasil metabolit dari tanaman itu sendiri. Selain itu, AKB Bowo Nur Cahyo juga menjelaskan terkait efek dari narkoba jenis ini adalah halusinasi. Dari tingkat bahayanya, tembakau sintetis ini dikatakan lebih berbahaya dibanding dengan ganja. Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan peraturan baru yakni Permenkes nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika. Tembakau gorila masuk ke dalam daftar narkotika golongan 1, di mana zat-zat termasuk dalam golongan 1 ini hanya boleh digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Kota Solo resmi membuka pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum. Pembukaan layanan kesehatan tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan didampingi oleh pejabat utama Polda Jawa Tengah. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka secara simbolis meresmikan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 di Kota Solo. Rumah Sakit Bayangkara ini tidak hanya melayani anggota Polri serta keluarga, namun juga terbuka bagi masyarakat umum. Rumah Sakit Bayangkara Solo merupakan rumah sakit kedua yang dibangun oleh Polri di Jawa Tengah, di mana nantinya akan kembali dibangun rumah sakit di beberapa wilayah lainnya. Untuk menunjang layanan kesehatan bagi para anggota Polri, keluarga Polri, dan masyarakat. Pada pembukaan ini, seluruh layanan rumah sakit digratiskan untuk masyarakat umum, sedangkan untuk pelayanan menggunakan asuransi dan BPJS Kesehatan masih dalam proses administrasi. Kita solidkan ke masyarakat bahwa Rumah Sakit Bayangkara ini ada sedikit diferensiasi. Nah, ini tadi yang menjelaskan biar Pak Karukit aja. Kami dari Pemkot Solo menyambut baik dengan dibangunnya Rumah Sakit Bayangkara ini. Kami siap bersinergi dengan Rumah Sakit Bayangkara, terutama dari Dinas Kesehatan, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa Pemkot Solo akan melakukan sinergisitas pelayanan guna untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Gibran juga menambahkan nantinya akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Solo, terutama mengenai permasalahan kesehatan. Diharapkan dengan hadirnya Rumah Sakit Bayangkara ini untuk kedepannya mampu memberikan nilai positif bagi masyarakat Kota Solo. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Imbas pembangunan jembatan Juwana yang menghubungkan Kabupaten Pati dengan Rembang adalah kemacetan lalu lintas. Hal ini memaksa pembangunan jembatan dikebut tuntas lebih awal. Mulanya ditarget 15 April 2023 dan kini dipercepat menjadi 1 April 2023. Namun kini progres pembangunan jembatan yang berada di jalur Pantura Pati Rembang tersebut baru sentuh angka 70%. Jembatan Juwana merupakan salah satu dari 37 jembatan kalender Hamilton di Pulau Jawa, dengan usia rata-rata mencapai 40 tahun. Hal ini tentunya perlu ada pergantian dan perbaikan supaya memiliki kualitas lebih baik. Jembatan yang dibangun pada Juli 2022 tersebut hingga kini baru mencapai 70% dari progres keseluruhan pembangunan. Sebanyak 22 pondasi bor pile sudah tertanam dengan kedalaman 51 meter. Proses ini menghabiskan waktu 3 bulan dengan melakukan pengeboran terlebih dahulu. Saat ini proses pembangunan jembatan dalam tahap pembersihan pierhead dan pembongkaran jembatan exiting. Rencananya pada tanggal 19 Februari ini akan ada pekerjaan pengangkatan balok grider, pekerjaan plat injak, pembersihan dan pengecoran. Kemudian jika pekerjaan lantai erection tuntas, maka di pertengahan Maret akan dilakukan pengecoran dan finishing atribut jalan. Ada perubahan sistem pekerjaan nggak Pak? Pastinya kita selalu evaluasi terhadap metode kerja supaya pekerjaan itu cepat selesai, kita kerja malam dan
menggunakan kren alat bantu untuk ke tengah, jadi jembatan existing 40 itu bisa kita bongkar tanpa harus menunggu pengecoran selesai yang tengah. Untuk mobilisasi material ke tengah kita menggunakan kren 360 ton, terus pekerjaan di apartemen 2 yang harusnya kita kerja setelah pembongkaran jembatan, tapi kita kerjakan lewat kolong jembatan menggunakan alat yang lebih kecil. Selain menambah alat berupa 4 kren, yakni rencana erection 360 ton dan 260 ton, tak hanya itu, pekerja yang semula berjumlah 40 orang pun kini bertambah menjadi 70 orang untuk menggenjot pembangunan jembatan Juwana tersebut. Kondisi jalan yang macet juga turut disiasati dengan menjadwalkan pengiriman bahan baku 1 minggu sebelum pengerjaan. Hal ini dimaksudkan agar pekerjaan bisa tuntas di awal April. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengetahui progres pembangunan jembatan Juwana secara langsung, ada rekan kami Mutia Parasti yang akan melaporkannya untuk Anda. Mutia, bagaimana untuk progres jembatan Juwana sekarang? Ya, baik Puji dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan tepatnya saya sedang berada di jalan sekitar Juwana, bahwasanya untuk proses pembangunan jembatan Juwana sendiri kini sudah mencapai angka 70%. Dapat terlihat bahwasanya untuk rangka dari jembatan sendiri sudah berdiri dan pasak-pasaknya sudah berdiri dengan ditanam sedalam 50 meter begitu. Kemudian untuk pilhead sendiri tumpuan balok grinder yang di tengah itu sementara belum dipasang. Kemudian untuk progres pembangunan ini juga diupayakan selalu disosialisasikan kepada masyarakat, terutama di wilayah Pati dan juga Rembang, mengingat masyarakat sekitar dan juga para pengguna jalan yang turut melintasi jalan tersebut supaya mengetahui progres pembangunan jembatan, terutama mereka yang mendapatkan imbas dari pembangunan jembatan Juwana ini. Begitu Puji. Baik Mutia, untuk percepatan yang seperti apa yang dilakukan Mutia? Mengingat saat ini sudah mendekati tenggat waktu yang telah ditentukan. Ya, untuk percepatan sendiri dari pihak Bukaka sendiri selaku kontraktor yang melaksanakan perbaikan jembatan Juwana ini, dari pihaknya sejak Juli pembangunan awal pihaknya sudah menambah jumlah alat dan juga sumber daya manusia atau pekerja sendiri untuk pembangunan di jembatan Juwana ini, diantaranya dengan menambah jumlah kren yang berjumlah 4 dengan berat 360 ton dan juga 260 ton, dan menambah kapasitas atau jumlah dari kerja dari yang semula berjumlah 40 menjadi 70 orang dengan pembagian shifting pagi dan malam, dan pekerjaan ini non-stop 24 jam. Begitu Puji. Mutia, kalau tadi Mutia berada di lokasi pembangunan jembatan, bisa digambarkan kepada pemirsa mengenai aktivitas di sana seperti apa Mutia? Ya, untuk aktivitas pembangunan di jembatan Juwana sendiri, setiap harinya para pekerja beraktivitas mulai dari menurunkan atau menaikkan barang menggunakan alat berat. Kemudian dari pantauan kami ketika di lokasi siang tadi, aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja di jembatan Juwana sendiri yakni pembersihan pier, pembongkaran jembatan exiting, dan aktivitas penurunan maupun penaikan barang menggunakan alat berat. Dan juga tadi sempat kami lihat terdapat pekerjaan pemotongan ranting pohon yang sekiranya mengganggu proses pembangunan jembatan ini. Kemudian jika nanti proses pembongkaran jembatan exiting ini rampung di pertengahan Maret, nanti akan segera dilakukan pengecoran dan pengasapan terutama di jembatan Juwana ini. Begitu Puji. Baik Mutia, untuk lalu lintas di sekitar lokasi pembangunan jembatan Juwana seperti apa Mutia? Ya, baik, dari pantauan kami siang tadi untuk sekitaran Jalan Pantura Pati
menuju ke di sekitaran Juwana ini terpantau arus lalu lintas lenggang, dalam artian di sini tidak terjadi penumpukan volume kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan dengan muatan besar. Namun ketika beberapa hari yang lalu di lokasi sekitaran jembatan Juwana sendiri, yakni di perempatan dekat alun-alun Juwana, terjadi penumpukan volume kendaraan baik dari truk-truk besar maupun mobil pribadi serta kendaraan-kendaraan roda 2. Untuk hari ini tadi terpantau lancar, tidak ada kemacetan baik dari Jalan Pantura Pati hingga jalan sekitaran alun-alun Juwana. Begitu, Puji. Baik, Mutia, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami akan jeda sejenak. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantap, tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Pantau pelaksanaan penerapan kawasan tanpa rokok, Dinas Kesehatan gencarkan sosialisasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah. Pendidikan menjadi incaran Dinas Kesehatan dikarenakan perokok pemula di Kabupaten Pati berasal dari usia yang masih belia. Di Kabupaten Pati sudah ada peraturan daerah nomor 10 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, maupun peraturan Bupati nomor 35 tahun 2019 tentang pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Pati. Kemudian peraturan nomor 10 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, sehingga Dinas Kesehatan harus melaksanakan amanat tersebut untuk mengkampanyekan adanya kawasan tanpa rokok. Bukan tanpa sebab, upaya ini sebetulnya ingin menekan jumlah perokok pasif serta memberikan ruang khusus bagi para perokok supaya tak merokok dengan sembarangan. Selain itu, upaya ini juga hendak mensosialisasikan bahaya merokok baik pemula maupun dewasa. Misalnya perokok pemula di Kabupaten Pati sendiri ini cukup muda,
dengan usia 9 tahun dan kondisi ini cukup mengkhawatirkan mengingat mengajak orang untuk berhenti merokok bukan perkara yang mudah, apalagi untuk usia yang masih sangat dini. Hal ini menjadikan kawasan tanpa rokok sangat penting, meski perilaku merokok bukan datang dari faktor keseharian saja. Institusi pendidikan ini menjadi salah satu target kami karena perokok pemula yang ada di Kabupaten Pati sudah sangat muda sekali ya. Di antara di usia 9 tahun itu sudah banyak anak-anak yang merokok. Jadi upaya kita yang sangat signifikan adalah mengurangi pengerokok pemula. Karena menyuruh orang berhenti merokok itu tidak mudah, sehingga upaya yang paling represif yang bisa kita lakukan adalah mengurangi perokok pemula. Persentase perokok yang masih abai atau sembarangan masih di angka 70%. Hal ini menjadi tugas besar Dinas Kesehatan Kabupaten Pati untuk lebih gencar dalam mensosialisasikan dan menggalakkan kawasan tanpa rokok, terutama di lingkungan perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, angkutan umum, pasar, serta tidak membuka kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP adalah identitas resmi dari seseorang sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten dan berlaku di seluruh wilayah NKRI. Lalu apa bedanya antara KTP digital dengan KTP elektronik? Kami telah merangkumnya untuk Anda. Sembarangan masih di angka 70%. Yang sering menjadi pertanyaan di masyarakat adalah mengenai beda antara KTP digital dengan KTP elektronik. Menurut Dirjen Dukcapil, KTP elektronik berisikan informasi mengenai data diri seperti foto, tanda tangan, nama, alamat, dan juga nomor induk kependudukan. Pihaknya menerangkan secara bertahap bahwa Dukcapil terus melakukan digitalisasi KTP elektronik yang sudah dimulai di 58 kabupaten dan kota di Indonesia. Lantas apa perbedaan antara KTP digital dengan KTP elektronik? KTP digital merupakan pemindahan KTP elektronik yang saat ini digunakan oleh penduduk Indonesia ke dalam handphone, baik itu berupa foto ataupun QR Code. Selain itu, penerbitan KTP elektronik perlu dicetak oleh Dinas Dukcapil setelah diajukan dan merekam identitas yang bersangkutan. Sementara KTP digital tidak perlu dicetak, lantaran sudah dapat diakses di handphone masing-masing. Namun, proses pembuatannya juga sama dengan KTP elektronik. Masyarakat harus merekam identitas mereka terlebih dahulu. Perbedaan yang lain terlihat seperti pada aspek kemudahan penggunaannya. Dengan KTP elektronik, masyarakat di beberapa kesempatan masih sering dibuat kurang nyaman, lantaran diminta memfotokopi KTP saat akan mengurus beberapa hal. Program ini juga mendapat dukungan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, agar layanan jajaran Dukcapil dapat terus berkembang dengan memanfaatkan inovasi teknologi informasi yang ada. Tim Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Berpuluh-puluh tahun kita